Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona di tanah air, kegiatan kami hari ini adalah akan melakukan evaluasi atau meeting bulanan. Nah, di mana dalam kesempatan meeting tersebut kita banyak diskusi tentang bagaimana pekerjaan yang sudah dilakukan, laporannya, progresnya, kendalanya, sehingga dalam kesempatan tersebut bisa didiskusikan, termasuk naik atau turunnya, dibikin grafik, angka-angkanya seperti itu. Nah, kemudian juga setelah itu kita cari solusi apabila dalam pelaksanaan program-program di bulan kemarin ada kendala. Nah, selanjutnya setelah itu maka kita membuat RTL-nya, rencana tindak lanjutnya ke depan bagaimana agar perusahaan konveksi kita bisa lebih maju dan berkembang. Karena penting sekali teman-teman yang namanya evaluasi itu. Bagaimana kita bisa menentukan langkah selanjutnya kalau kita tidak punya bahan yang dievaluasinya. Misalnya pencapaian target atau hal yang menjadi goals atau mimpi perusahaan. Itu kan harus ada perencanaan, kemudian evaluasi dan tindak lanjutnya. Bagaimana pelaksanaan meeting kami? Yuk kita ikuti prosesnya. Kita menuju ruang meeting yang ada di lantai 3, melewati area kerja dari tim jahit, tim konveksi kami. Ini ada yang di lantai 2, kemudian juga sebagian di lantai 3 di samping ruang meeting kami. Ini ruang meeting kami, sahabat semuanya. Ini persiapan. Mana Pak O-nya ya? Ini ruang meeting kami. Ini bekas acara meeting sebelumnya. Kita bersihkan dulu. Mau mangga dibersihkan. Kita siap-siap teman-teman semua. Oke. Kita nyalakan. Nah, ini Pak Oo yang selalu membersihkan tempat kami. Halo Pak Oo. Ini selain mempersiapkan ruangan biar nyaman dipakainya, disapu, dibersihkan, kemudian juga ada sedikit konsumsi biasanya untuk peserta meeting kita, biar meetingnya fresh, jadi tidak jenuh. Nah, biasanya kalau ada konsumsi lebih semangat. Itu sedang disediakan oleh Teh Ami. Teh Ami untuk presentasi. Kayak ala kadarnya aja sih untuk konsumsinya, sekedarnya. Bukan makan yang besar, bukan makan yang istimewa, tapi bisa mengganjal perut. Siapkan. Peserta meeting sudah memasuki ruangan sambil siap-siap menunggu acara dimulai. Biasanya ada obrolan-obrolan santai sambil menikmati snack hidangan yang disediakan oleh petugas tadi. Dan sebelum memulai meeting, membahas tentang progres, kendala, kemudian juga tantangan dan rencana tindak lanjutnya, biasanya diadakan dulu paparan, motivasi,
juga arahan-arahan dari saya selaku pemilik dan pimpinan di konveksi kami. Empat hal pilar usaha kita. Nah, 4 hal tersebut memang wajib kita perhatikan agar bisa bertahan, berkelanjutan kalau 4 hal ini bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, selain berlanjut, kita juga akan bisa berkompetisi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis. Nah, harapannya 4 hal tersebut bisa kita kelola dengan baik, yaitu yang pertama itu adalah di produk ya. Nah, produk ini harus berkualitas. Seperti kita di sini, kenapa harus ada bagian QC seperti itu ya? Itu adalah memverifikasi terakhir. Jadi gerbang terakhir ke konsumen itu finishing itu memang harus finish, selesai. Jadi tidak ada komplain harapannya kan gitu ya. Nah, tidak ada keluhan, tidak ada yang balik lagi seperti itu, harapannya seperti itu. Kemudian juga sebetulnya diawalinya itu bukan dari finishing saja, dari mulai awal, dari mulai desainnya, dari mulai pembelian bahannya, dari prosesnya itu memang harus detail banget, harus dikelola dengan baik. Nah, produk ini memang penting banget karena produk ini adalah sesuatu yang akan dipakai oleh mereka, yang akan dinikmati oleh mereka. Kalau mereka puas, ya otomatis akan pertama senang, dan yang berikutnya adalah menjadi informasi kepada yang lain. Nah, itu yang pertama, kita produk ya. Jadi yuk kita sama-sama jaga kualitas produk kita, jangan sampai seperti ini turun. Balik lagi ke sini, yuk kita menjaga agar produk kita selalu baik, berkualitas, walaupun melihat intensitas komplain kita sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tetap kita harus memperhatikan dan waspada ya, jangan sampai lolos gitu kualitas kita ke konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang penting kita perhatikan adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah hal yang terpenting menurut saya. Nah, ini ada pemasaran itu melingkupi ada marketing, ada sales ya. Itu kan berbeda ya. Ini di kita disebutnya pemasaran, ada marketing, ada juga salesnya. Kalau marketing itu adalah yang mempromokan, yang mengajak orang beli, yang mengenalkan, nah itu yang mempromokannya. Nah, ini sebetulnya ada di ranahnya Pak Aluki ya. Kalau sales itu ada di ranahnya Teh Sepia sebetulnya. Sales itu yang menjual, yang menerima pesanan, itu ada sales. Nah, marketing. Nah, kemudian juga pemasaran itu berkaitan banget dengan target-target di perusahaan. Awalnya kan dari pemasaran sebetulnya. Misalnya kita harus menjual sekian produk, misalnya itu kan adanya target di pemasaran. Kalau produksi itu mengikuti sebetulnya. Yang ketiga adalah kita harus baik dalam pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, kita harus bisa mengelola SDM atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita. Karena membuat produk, memasarkan, mengelola keuangan itu ditentukan oleh SDM yang ada di perusahaan kita. Selanjutnya, setelah pemaparan, dilakukan evaluasi pada setiap bagian atau divisi, dan ini adalah diskusi tentang kemajuan yang sudah dicapai, diskusi tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaiannya, ataupun hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Dan untuk selanjutnya itu menetapkan rencana tindak lanjut. Dan secara kebetulan ini adalah
meeting terakhir di 2024, sekaligus kami juga membuat rencana apa yang akan kita targetkan, yang akan kita lakukan di tahun 2025 mendatang. Sahabat semuanya, itu adalah proses kegiatan meeting di konveksi kami, di mana dalam meeting tersebut terjadi diskusi, terjadi saling memberi masukan, karena bisa jadi dalam satu bagian tidak mencapai target pekerjaannya diakibatkan karena bagian yang lain yang menghambatnya. Seperti misalnya bagian produksi yang membuat pakaian tidak bisa menyelesaikan target yang telah ditentukan, misalnya harus 1000 potong umpamanya. Nah, ternyata pada waktu yang sudah ditentukan itu tidak tercapai. Oh, setelah didiskusikan ternyata penyebabnya bukan di bagian produksinya saja, karena ada bagian lain yang turut menyebabkan terjadi keterlambatan tersebut. Misalnya bagian penyediaan bahan bakunya terlambat. Nah, terlambatnya juga harus diidentifikasi apa sebabnya. Apakah karena terlambat membelikannya atau memang segera belanja sesudah adanya pesanan tersebut tapi ketersediaan bahan baku di tokonya terlambat seumpamanya. Atau sudah dibeli tepat waktu datang ternyata ada cacat, dikembalikan lagi menunggu returan seperti itu. Nah, itu perlu dikonfirmasi karena bisa jadi bagian tertentu tidak mencapai pekerjaannya akibat dari keterkaitan bagian yang lainnya. Itu fungsinya dari evaluasi bulanan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah sahabat semua sudah melakukan secara rutin evaluasi tersebut? Karena jika tidak, maka kita tidak akan tahu kondisi perusahaan kita, kondisi konveksi kita. Nah, untuk itu mari kita lakukan evaluasi secara rutin agar konveksi kita bisa ketahuan, oh di mana penyebabnya, di mana penyakitnya, di mana kendalanya, sehingga konveksi kita belum bisa maju dan berkembang. Sahabat semuanya, yuk kita lakukan secara rutin mendiagnosa perusahaan kita agar bisa diobati apabila memang terbukti atau terindikasi ada yang sakit di salah satu bagiannya. Sahabat semuanya, itu semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan share apabila bermanfaat. Saya Deden Tektona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.